Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Arifo Purwaila dengan NIM 0549376668, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Samarinda. Pada video praktikum tugas 3 jaringan komputer kali ini, saya akan menjelaskan dan membuat simulasi jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita diberi soal di tugas 3 ini. Untuk soal pertama sendiri, kita disuruh untuk membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, pertama-tama kita akan membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, di sini kita akan eh, menggunakan 4 PC ya. 4 PC dan 1 switch. Untuk PC kita ganti, kita kasih nama. Kita kasih IP address-nya di 92.168.3, dan subnet masnya sendiri kita kasih /24 atau 255.255.255.0. Dan untuk penamanya tadi, untuk komputer pertama di PC 1, dan kita tambahkan IP-nya biar untuk mempermudah mengingat IP-nya. Kemudian untuk ini PC kedua, kita kasih IP di 1.4. Dan untuk komputer ketiga, kita kasih IP 1.2.168.1.5. Kita setting IP-nya 168.1.5. Dan lanjut ke PC keempat. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.6. Oke, dan kita hubungkan semua komputer ke switch. Jika status dari status kabelnya ini berwarna hijau semua, maka komputer atau kabelnya sudah saling terhubung dari komputer ke switch. Jadi pertama kita coba di PC 1 untuk mengakses. Kita buka desktop, kemudian ke command prompt, kemudian kita coba ping ke IP PC 2 192.168.1.4. Oke, kedua berhasil ya. Kita kemudian ke PC 3, berhasil juga. Kemudian lanjutkan ke PC 4 dan statusnya replay juga. Dan kita lanjut di komputer kedua untuk tes ping antar komputer. Ke komputer 1,
berhasil. Dan komputer 3 berhasil juga. Dan komputer 4 berhasil juga. Berarti dia ke komputer 3. Komputer 1 berhasil juga. Komputer 2 berhasil juga. Komputer 3 komputer 4 berhasil juga. Kita lihat dari komputer 4 ke masing-masing komputer. Komputer pertama berhasil. Dan komputer kedua berhasil. Kemudian komputer ketiga berhasil. Oke, untuk soal pertama kita sudah mencoba untuk melakukan komunikasi antar komputer di masing-masing dengan jumlah komputer 4. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Perintah kedua disuruh diminta untuk membuat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, pertama kita akan mencoba untuk menambah server. Kita ubah namanya menjadi server HTTP. Kita setting IP address-nya. Kita masukin IP-nya. Kita di sini memberikan IP untuk DHCP untuk server HTTP di IP 192.168.1.2 dan kita save dan kita hubungkan. Opera server ke switch. Oke, selanjutnya kita coba mencoba akses HTTP servernya. Kita coba di lokalnya dulu. Oke. Oke, untuk lokalnya sendiri kita bisa mengakses HTTP servernya. Dan kita coba di komputer pertama. Di PC pertama kita coba mengakses HTTP servernya. Di PC pertama berhasil ya. Kita lanjut ke PC kedua. Untuk di PC kedua sendiri juga berhasil ya. Kita lanjut ke PC ketiga. Di PC ketiga juga berhasil. Kita lanjut ke PC keempat.
Oke, di PC keempat juga berhasil ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Untuk di soal berikutnya sendiri kita diminta untuk membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan satu server lagi buat DNS server. Kita config dan mengganti namanya DNS server dan kita aktifkan DNS-nya. Jadi kita kasih nama domainnya jaringankomputer.com, yang mana IP addressnya tadi di HTTP server di 192.168.1.2 dan kita add. Dan kita setting IP addressnya. Saya di sini membuat atau menyeting atau mengkonfigurasi IP addressnya dengan IP 192.168.1.1. Kemudian kita connect. Connect DNS servernya ke switch. Dan kita setting di masing-masing komputer atau server DNS servernya. Ini ke komputer 3. Lanjut ke komputer 4. Oke, jadi kita mencoba untuk mengakses domainnya di komputer pertama. Oke, kita masukkan domainnya tadi, jaringankomputer.com. Oke, untuk di PC pertama berhasil. Dan kita lanjut ke PC kedua. Cara kita masukin domainnya. Oke, kita ulangin dulu ya. Di sini saya untuk mengakses web browser agak sedikit lambat ya. Jadi akan memperlambat proses pembuka web browser di masing-masing komputer.
Oke, kita coba lagi jaringan komputer.com. Oke, untuk PC kedua berhasil ya. Kita lanjut ke PC ketiga. Oke, untuk di PC ketiga kita masukkan domain jaringan komputer.com. Oke, di PC ketiga juga berhasil. Kita langsung lanjut ke PC keempat. Oke, kita lanjut jaringan komputer.com. Oke, untuk di komputer keempat berhasil juga ya. Dan kita lanjut ke soal keempat ya. Di sini kita diminta untuk membuat struktur jaringan pada gambar berikut. Yang mana di struktur jaringan sendiri menggunakan 2 switch dan 2 PC dengan masing-masing server. Untuk di segmen kedua pertama menggunakan server DHTTP dengan domain ilkom.com dan DNS server. Dan untuk server kedua di segmen kedua ada server HTTP juga yang mana menggunakan domain pendil.com. Dan di sini terhubung di masing-masing segmen menggunakan router. Jadi dengan IP segmen yang berbeda bisa saling komunikasi dan bisa mengakses HTTP server di masing-masing segmen. Oke, pertama-tama kita buka lagi. Oke, di sini kita mencoba untuk menghapus soal sebelumnya. Ya, untuk sudah dihapus, kita lanjut aja langsung. Kita masukkan PC 1, PC 2. Kemudian kita disuruh menggunakan switch 2. Terus ada satu router dan ada server. Servernya 2. Dan server ketiga. Oke, pertama-tama kita men-setting PC 2 dengan IP dan 2.168. Kita di sini menggunakan segmen 20.3. Dan untuk HTTP server sendiri di sini server pendil.com. Kemudian untuk PC pertama
kita kasih IP dengan segmen 10.4. Server PTP dengan ilcom.com. Dan untuk DNS server sendiri kita kasih nama server DNS. Oke, kita hubungkan masing-masing PC dan server ke switch. Oke, untuk data server kita setting IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita setting menggunakan IP address-nya 10.2. Untuk di port gateway sendiri kita masukkan 192.168.1 karena ini IP routernya. Kita setting routernya dulu. Kita setting di interface, kemudian face Ethernet 0 face 0, kita masukin IP address-nya 10.1, dan untuk face Ethernet 0/1 kita masukkan IP 20.1. Karena kita menggunakan dua segmen ya. Yang pertama 92.168.10.1 dan segmen kedua 192.168.20.1. Kemudian kita men-setting untuk server ilcom.com-nya atau HTTP server yang di segmen pertama. Jadi kita kasih IP ke 10.3 dengan menggunakan server IP gateway-nya dengan 10.1, kemudian DNS servernya 192.168.10.2. Untuk PC kita kasih IP 192.168.10.4.
1, 20.2. Oke, selanjutnya kita ketik di server pendil.com. Pendilcom.com. Yang mana IP addressnya kita kasih di 92.168.20.2 dengan gateway-nya 20.1 dengan servernya 192.168.10.2. Karena data servernya ada di segmen 10, maka kita masukkan sesuai DNS servernya. Jadi untuk PC kedua kita setting IP address di komputernya, kita masukkan IP-nya 192.168.20.3 dengan gateway-nya 92.168.20.1. Untuk DNS servernya sama di 10.2. Oh iya, untuk port statusnya jangan lupa dihidupkan ya. Saya tadi lupa untuk menghidupkannya. Oke, untuk konfigurasi kita udah selesai kita lakukan. Kemudian kita mengetes atau mengimplementasikan dari PC 1 bisa terhubung ke PC 2 dan dari PC 1 bisa ke masing-masing server HTTP yang ada di masing-masing segmen. Kita coba pertama di PC 1. Pertama kita coba untuk mengeping dari PC 1 ke PC 2. Oke, hasil ping sudah bisa ya dari PC 1 ke PC 2. Kemudian kita mencoba HTTP server. Kita akan mencoba mengakses HTTP server dengan domain ilkom.com dan pendil.com. Pertama kita coba di ilkom.com di segmen yang sama. Oh, sorry, ini saya belum setting DNS servernya. Kita kembali dulu, masuk ke service, ke DNS. Kemudian DNS servernya kita hidupkan. Jadi kita masukkan ilkom.com.
Kemudian kita masukkan address-nya 10.3. Jadi kita add dan kita tambahkan lagi di pendilcom.com. Kita masukkan IP-nya di 820.2. Oke, kita sudah menambahkan DNS-nya dan kita try log kembali. Oke, untuk http://ilkom.com sendiri sudah kita bisa akses di PC pertama, dan kita coba domain berikutnya di pendilcom.com. Dan kita coba ulang lebih meyakinkan. Oke, kita mencoba masuk ke domain web browser dengan domain pendilcom.com. Oke, bisa diakses juga ya di PC pertama. Selanjutnya kita ke PC kedua. Dari PC kedua, pertama-tama kita akan mencoba lakukan ping atau komunikasi antara PC kedua dan PC pertama. Kita masuk ke menu desktop, selanjutnya masuk ke command prompt, dan kita masukkan IP address-nya 10.4. Oke, di sini berhasil ya untuk melakukan ping atau statusnya replay antara komputer. Selanjutnya kita ke web browser untuk mencoba mengakses http server pendil.com dan ilkom.com. Oke, pertama kita mencoba mengakses ke pendilcom.com. pendilcom.com. Oke, di sini berhasil ya untuk mengakses ke dia http server pendilcom.com. Selanjutnya kita coba ke domain berikutnya. Ini kita masukkan domainnya ilkom.com. Oke, untuk domain ilkom.com dapat diakses juga ya, yang mana dari
struktur jaringan ini sudah berjalan sesuai dengan perintah yang diberikan dari soal, yang mana di perintah pertama ping dari komputer PC 1 dan kedua pastikan harus terhubung, dan untuk sebaliknya, dan untuk masing-masing komputer bisa mengakses ecom.com dan pendilcom.com. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat dimengerti dan bisa dipahami. Terima kasih.